segala sesuatu kita harus menggunakan hati dan pikiran, harus mempunyai olah rasa dan olah pikir, agar di dalam kita memahami sesuatu bisa mencapai ataupun bisa memahami dengan baik dan benar. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu bagaimana akan terjadi penolakan dan akan terjadi pengingkaran terhadap diri sang Satrio Piningit pada saat kemunculannya nanti? Tentu banyak faktor, banyak penyebab yang menjadikan alasan kenapa terjadi penolakan, kenapa terjadi pengingkaran terhadap diri sang Satrio Piningit. Namun paling tidak ada 3 hal penting, ada 3 hal yang sangat dominan yang menyebabkan terjadinya penolakan, pengingkaran terhadap Satrio Piningit. Untuk yang pertama, pada awalnya semua menceritakan kisah sang Satrio Piningit. Pada awalnya banyak yang mengagumi sosok sang Satrio Piningit, terutama bagi para keturunan dari trah kerajaan masing-masing, seperti kerajaan Mataram, kerajaan Pajajaran, kerajaan Majapahit, dan kerajaan Sriwijaya, bahkan kerajaan-kerajaan lain yang pernah ada di Nusantara, karena mereka mengharapkan dan mereka tentu berpikir bahwa nantinya yang menjadi sosok sang Satrio Piningit merupakan keluarga, merupakan keturunan dari trah mereka masing-masing. Hal pertama inilah yang akan menyebabkan banyak sekali penolakan, banyak sekali pengingkaran terhadap diri sang Satrio Piningit, karena ketika beliau muncul nanti akan diragukan tentang trah ya, ataupun garis nasab keturunan dari leluhurnya, karena bagaimana dia dapat menunjukkan trah dari keluarganya, sedangkan dia merupakan orang yang disembunyikan oleh Tuhan dan disembunyikan oleh para leluhur, sehingga meskipun dia merupakan keturunan dari sebuah trah kerajaan, maka di dalam kehidupannya sehari-hari dia dikenal sebagai orang yang biasa, dan bahkan jalur nasab keturunannya itu pun menjadi tersembunyi dan tidak diketahui. Untuk yang pertama inilah kita harus berhati-hati agar kita nanti bisa mengenali siapa sosok sang Satrio Piningit yang asli. Meskipun jika sudah saatnya tiba, dia pun akan memberikan sebuah bukti bahwa dia mempunyai jalur nasab trah kepada para raja yang ada di Nusantara. Kemudian alasan berikutnya, tentu bagi orang-orang yang merasa punya trah kerajaan akan sangat mengharapkan bahwa dirinya lah yang terpilih, atau paling tidak dari keluarga dan dari kerabatnya lah yang akan dipilih atau terpilih menjadi sang Satrio Piningit. Sehingga ketika Allah menghendaki sang Satrio Piningit tidak terpilih, tidak muncul dari keluarga dan kerabatnya, maka akan terjadi pengingkaran terhadap sang Satrio Piningit. Kemudian
Alasan yang berikutnya, hal ini terjadi pada golongan atau kelompok masing-masing yang tentunya mempunyai sebuah dambaan pemimpin. Ketika kelompok dan golongan mempunyai dambaan pemimpin masing-masing, maka tentu mereka mengharapkan bahwa pemimpinnya lah yang akan menjadi sang Satrio Piningit atau yang akan memimpin negeri ini. Namun ketika Allah menghendaki bahwa yang memimpin negeri ini merupakan orang yang tidak dikenal, orang yang bukan dari kelompok dan golongan masing-masing, maka mereka pun akan menolak dan mengingkarinya. Hal ini sama persis terjadi pada saat kemunculan Nabi Muhammad SAW. Meskipun sudah dikabarkan dalam kitab-kitab terdahulu bahwa akan datang seorang nabi sebagai penutup para nabi, dan sudah dikabarkan pula bagaimana ciri-cirinya dan siapa namanya. Namun ketika beliau muncul, beliau diturunkan oleh Allah untuk menjadi nabi penutup para nabi. Semua mengingkari, semua menolak, karena mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad bukan merupakan bagian dari kelompoknya, bukan bagian dari golongannya, yang tentu saja jika mereka mengakui, jika mereka akan bergabung, merupakan sebuah aib, merupakan sebuah gengsi. Dan inilah yang akan terjadi pada Satrio Piningit, karena sejarah itu terjadi hanya berulang-ulang saja. Untuk itu, kita yang mau berpikir dengan rasa, mau berpikir dengan hati, coba pahami secara tentang hal itu, agar pada saat kemunculan sang Satrio Piningit yang asli, mudah-mudahan kita semua tidak mengingkarinya. Kemudian alasan yang ketiga, sang Satrio Piningit merupakan orang yang dianggap tidak mampu dan tidak pantas. Tidak mampu secara pemikiran karena dia adalah orang biasa, karena dia tidak mempunyai pengalaman tentang kepemimpinan, tentang pemerintahan, dan lain sebagainya. Maka orang-orang akan banyak yang meragukan dan banyak melakukan penolakan dan pengingkaran, karena merasa bahwa sang Satrio Piningit ini tidak akan mampu menyelesaikan ataupun memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di negeri ini. Kemudian sang Satrio Piningit memang dari golongan yang tidak mampu atau golongan sudra. Maka bagi mereka yang tidak berpikir dengan jernih, tidak berpikir dengan hati, tidak berpikir dengan rasa, spontan akan menolak. Bagaimana dia akan mengurus sebuah negeri yang besar jika dia tidak mempunyai apa-apa? Mungkin akan seperti itu, karena mereka menganggap bahwa semua butuh uang, semua butuh modal. Hal inilah yang akan banyak terjadi di masyarakat ataupun orang-orang yang menolak tentang kemunculan sang Satrio Piningit yang asli. Namun di balik itu semua, jika saatnya tiba, jika waktunya tiba, maka dia pun akan membuktikan bahwa dialah pewaris harta amanah
dari seluruh para raja Nusantara, para wali, dan para nabi. Bahkan ia merupakan pewaris harta amanah dari para raja yang ada di dunia. Tentunya raja-raja yang mempunyai sifat yang baik, karena raja-raja yang bersifat buruk ataupun bersifat angkara merupakan bagian dari Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi coba kita pahami dan kita pikir dengan hati dan pikiran yang tenang, sehingga saat menjelang kemunculannya nanti, mudah-mudahan kita dapat mengenali sosok Sang Satrio Piningit yang asli. Tidak mudah untuk menolak dan tidak mudah untuk mengingkari, namun tidak mudah pula untuk mengakui, karena sebelum kemunculan Sang Satrio Piningit yang asli, akan bermunculan juga Satrio Piningit yang palsu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.